Jadi untuk frozen food prospek atau yang SW Sakti Farm sekarang jalanin seperti itu. Target kita adalah supermarket, yang kedua adalah restoran. Kalau restoran itu tidak di branding, saya satu packingnya 1 kilo itu tidak di branding tapi udah bumbu. Dan sekarang saya siapkan juga yang tanpa bumbu. Sebenarnya restoran banyak yang minta saya nila segar, lele segar, cuma kan saya nggak mau pusing karena nanti kacau lagi. ZA TV. Dan permintaannya macam pesawat bisa ini nggak, bisa gurame nggak, bisa. Mulai saya cari pengepul. Oh, kalau petani nggak bisa ternyata main gurame, bisanya di pengepul karena barang yang banyak itu Tulungagung. Karena Tulungagung kan kuotanya sekali pengambilan kan minimal 7,5 kintal. Nah itu kan. Nah jadi artinya bagaimana kreativitas kita untuk mengembangkan usaha kita sehingga tak terganggu siklusnya. Dan saya di sini saat ini masih bergerak sendiri nih, masih bergerilya. Hari Senin saya udah masuk ngurus izin PRT, izin edar. Karena untuk masuk supermarket itu wajib PRT atau BPOM. Nah, saya udah koordinasi dengan beberapa rekan-rekan di UMKM untuk masuk ngurus di Dinkes Parung. Kebetulan dekat kolam. Nah, sedang saya rencana mulai ngurus. Nah itu tahapannya. Makanya saya kalau dilihat di grup mungkin jarang, nggak kayak dulu lah. Aktivitasnya nggak begitu ini. Ya kalau ada butuh aja, kalau ada butuh benih, kalau ada butuh konsumsi mungkin saya baru nanya teman. Nah jadi kita diminta nih masing-masing di wilayahnya untuk olahan ikan itu sangat masih luas peluangnya, masih luas peluang dan tidak ada kata saingan. Kreativitas terus buat apaan? Saya sekarang diminta bikin lele woku sampai chefnya mau dikirim ke saya siap. Nah, jadi pengembangannya sampai macam-macam tuh. Kalau fillet saya kerjasama sama Mas Wendy, saya nggak mau produksi, saya rebranding untuk produknya Mas Wendy. Kemarin dia udah sepakat siap rebranding. Karena awalnya dulu Mas Wendy nggak mau rebranding, karena konsepnya beda. Kalau saya kan konsepnya memang produsen. Jadi mau 10 branding pun kita siap brandingin. Karena saya tidak jual branding tapi jual ikan. Jadi tujuannya bagaimana bisa menyerap sebanyak-banyaknya panen mitra. Sehingga kita bisa menentukan harga bibit stabil. Dan bibit kita tidak dimain-mainkan dengan turun naiknya kondisi benih di luar ya. Jadi nggak ada benih di SW Sakti Farm harga stabil. Kalau mau segitu. Bahkan nanti pada akhirnya cita-cita saya itu adalah kalau mau beli benih di sini syaratnya satu, konsumsinya tarik ke sini. Kalau enggak di tempat lain aja. Nah, kalau kita sudah banyak kebutuhan konsumsi, kita kan tahu di kolam kita ada berapa. Kalau di kolam kita ada 500.000 kan berarti 50 ton. Oke, dari 50 ton kita bisa serap 25 ton karena 25 tonnya mereka pasti punya pasar. Atau 30% kita serap. Nah, kita kumpulin lah dari rekan-rekan lain. Nah, semua butuh proses. Nah, apalagi saat ini kan mau menuju bulan puasa. Biasanya di usaha frozen food ini meningkat drastis, bahkan ikan nggak ada. Mau lebaran 2 minggu tuh konsumsi nggak ada. Sampai kelabakan kalau kita pelajari kondisi tahun lalu. Karena bulan puasa orang pingin makan segar sahur, tapi malas ke pasar, atau pagi malas ke pasar karena pasar juga sepi, enak masih tidur kalau pagi. Nah kita harus pintar-pintar membaca situasi market itu. Nah jadi SW Sakti Farm kekuatan kita adalah di benih. Jadi saya pakai SW Sakti Farm, kekuatan kita ada di benih. Ketika saya tidak ada, saya ngambil ke teman-teman. Makanya saya ngobrol Mas Adit, saya ambil 78 up aja lah. Jadi saya bisa tenaga yang ada, saya fokusnya ke olahan. Jadi ngurusin benih jangan terlalu ribet dan tidak usah pakai ganti air. Karena untuk di diameter 3 itu kalau mau nggak ganti air itu 45 hanya mampu 5.000 ekor.
56 5.000 ekor tanpa sortir sampai 78 up. 23 hanya mampu 10.000. Itu tanpa ganti air menuju 10 hari berikutnya. Kalau 34 mungkin kita turunin lah 7.000. Nah, di Sakti Farm saat ini saya fokusnya untuk pendederannya di ukuran di jumlah kolam, dengan kolam segitu, isinya segitu. Kenapa frozen food saya juga berjalan biar fokusnya jalan dua-duanya. Jadi ABK tidak sibuk mengurus ganti air, tidak sibuk mengurus kondisi ikan. Jadi saya main pada tempatnya rendah. Nah, karena kondisi parung FE-nya tinggi, kadar zat besinya ketinggian. Itu saya nggak bisa ganti-ganti air terus, karena air itu kan harus diendapkan. Nah, kalau pembenihan untuk air diendapkan, kapan mau ngedapinnya? Kolam saya ada 100 kolam, kalau 10 sortir sehari des, 10 hari ya, berarti setiap hari 10 kolam sortir. Terus kapan jualan? Kapan ngurus yang lain-lainnya? Berapa banyak ABK? Nah, dari sisi bisnis sendiri, saya melihat dengan 100 kolam itu kemampuan benih saya itu penampungannya berapa? Nah, penjualan itu biasanya hanya 70% dari penampungan. Kemampuan penjualan itu hanya segitu, 70% dari penampungan stok yang ada. Nah, saya ukur di situ rupiahnya kan ketahuan. Dari 70% kolam kita berapa? Ketahuan kan rupiahnya. Ketahuan marginnya. Kalau benih sendiri dari awal marginnya sekian, kalau benih deder marginnya sekian, kan ketahuan. Nah, kurang nih, gua gedein deh frozen food. Nah, di frozen food tadi saya udah jabarin, sekarang lagi prospek di restoran. Ada 3 restoran dan 3 supermarket. 3 supermarket itu artinya merek ya. Kalau Grand Lucky udah mulai 1, berarti kan ada 21 cabang Jabodetabek. Terus Superindo kan ampun-ampunan banyak ya mas ya. Belum yang lain-lainnya. Itu. Nah, kedua, ada kemungkinan bisa terjadi saya akan ngajak teman-teman lain, misalnya seperti Mas Wendy kan sudah tuh dia fokus di filet. Bisa jadi saya akan minta cetakin lele olahannya ke teman-teman lain dengan SOP kita, marinasi dari kita kasih, bungkusin, asal sama-sama dapat cuan ya. Gitu. Nah, sekarang saya lagi kembangin sama Mitra. Mitra ini dia ada program Smart Grow Bag. Berapa hari lalu saya dikirim ke grup. Di situ Smart Grow Bag itu bukan di bawah ya, bekerja sama dengan koperasi. Orang-orang di Kementerian Koperasi lah. Nah, Smart Grow Bag ini bertujuan untuk mengangkat ekonomi mikro dulu nih. Karena kondisi COVID udah makin parah, mikronya harus diangkat dulu. Makanya kemarin Pak Trenggono kan naikin anggaran KUR 3 kali lipat. Dan bunga KUR 750 miliaran ditanggung pemerintah untuk mengangkat ekonomi mikro. Nah, di sini ada program Smart Grow Bag ini bagi rekan-rekan yang pingin jualan frozen food. Namanya Smart Grow Bag, tapi dia hanya berupa box frozen, freezernya dipinjemin, isinya untuk tahap awal diisi sebanyak 2 juta rupiah. Salah satu produsennya adalah SW Sakti Farm untuk ikan-ikan. Nah, isinya ada ikan, ada ayam, ada daging. Nah, saat ini produsennya hanya 2, satu perusahaan yang di ayam dan daging itu, satu perusahaan. Nah, satu lagi di kita itu yang berupa ikan-ikanan. Nah, Mitra yang bekerja sama Smart Grow Bag ini setiap hari Minggu setor berapa bungkus yang laku. By WA, bukti transfer by WA. Sehingga data diinput, sehingga mereka tahu stok kita tinggal berapa, nanti diisi lagi. Barang diisi lagi, bukan diambil. Kan ada varian lain.
Kayak saat ini kalau ada restoran minta saya masukin nila, saya sekarang sudah masukin isi 6 kilo. Tapi kalau dia minta lagi, saya tentukan dia isi 5. Isi 6 nggak sanggup. Jadi berapapun yang kita tarik punya mitra saya di petani nila, nah ada segmennya sesuai kapasitas kemampuan kita dan mitra kita. Nah, beberapa prospek yang sedang saya jalanin saat ini di restoran ada 3 restoran lagi tes market, dan di supermarket saya udah masuk sampel kemarin di Grand Lucky, Superindo, dan satu lagi saya lupa. Dan tanggal 8 besok kita rencana mau pameran di Cirebon. Di situ ada di Grage Mall. Nah itu dia minta produk Zen Food juga. Saya punya 16 varian dari 7 macam ikan menjadi 16 varian sampai saat ini. Nah mungkin setelah bawal, mungkin bulan depan bisa masuk ke udang faname berupa olahan. Nah saya nggak tahu, mungkin karena background saya memang pengusaha tadinya, jadi saya melihatnya peluang usaha. Dan jaringan yang saya buat tuh saya hanya sebagai produsen. Dan kebetulan minggu lalu kita sudah mulai rebranding dengan perusahaan lain. Saya sudah mengolah produknya Panenku untuk 16 macam varian. Udah mulai saya kumpulin produksinya untuk stok dengan rebranding. Karena SW Sakti Farm untuk di olahan fokus di produsen, bukan jualan. Kita hanya terima distributor, bukan eceran. Biar marginnya tipis, sedikit. Yang saya cari kuantitinya. Nah, satu restoran yang saya sekarang lagi tes market itu cabangnya 100 di Jabodetabek. Kalau itu kita pegang, saya nggak tahu cari lelenya kemana. Kalau saya dapat PO, saya nggak tahu cari lelenya kemana. Nah, satu restoran 5 kilo aja sehari. Nah, sebulan udah berapa ton? Satu restoran. Nah gitu, jadi peluangnya luas sekali. Makanya kemarin saya kumpulin data, saya telepon Ijal, kira-kira sanggup ngasih berapa saya per minggu atau per bulan dari mitranya yang benihnya dikirim ke sana. Tapi targetin dari mereka 50% aja, pasti mereka udah punya market kan. Terus Mas Adit, udah, lu sanggup ngasih gua berapa per minggu, per bulan? Tapi ya nunggu PO, kalau PO-nya saya udah dapat. Yang pasti untuk bisnis jenis ini kita nih merintis nih. Tapi ketika PO turun 1, udah kelabakan itu. Karena butuh proses 3 bulan. Karena budidaya ya, kita mesti setting petani, ikat petani, baru dia lancar. Dan saya juga sudah bikin strategi, nggak serta-merta dapat PO 1 bulan pertama langsung sekian, tidak. Maka saya kontak beberapa rekan-rekan kemarin yang punya, jadi bisa membantu menyelamatkan rekan-rekan yang main benih, ngasih ke petaninya, panennya ditarik dengan harga stabil, bukan dengan harga tinggi, dengan harga stabil. Saat ini saya belum naikin harga, masih diangkat di harga 18, diterima harga 19. Tapi setelah saya dapat PO 1, saya udah ngobrol sama Mas Adit, saya akan buat harga naik. Misal kalau farm kolamnya itu tidak jauh dari kolam saya bisa angkat di angka 18,5. Kalau kolamnya jauhan lagi mungkin di 18,2 atau 18,3. Karena HPP untuk produksi yang sudah saya hitung 19.000 nyampe kolam. Nah, mohon doa rekan-rekan usahanya lancar. Kalau usaha saya lancar, kan akhirnya semua rekan-rekan keangkat. Yang akhirnya jual benihnya, nggak takut lagi diambil pengepul lain, terus benihnya nggak dimasukin. Benihnya ditelikung. Itu saya setiap tahun kejadian 1-2 meter kejadian. Dan banyak yang sudah laporan juga, mereka laporan. Bang, kalau gua nggak ngambil di dia, gua nggak diambil bang. Sementara kan lu nggak ngambil bang. Iya. Nah gitu tuh. Maka di situ idenya muncul, saya membuat olahan tadinya tuh. Nah, tapi karena keasikan dan permintaannya macam pesawat, bisa ini nggak, bisa gurame nggak, bisa. Mulai saya cari pengepul. Oh, kalau petani nggak bisa ternyata main gurame, bisanya di pengepul. Karena barang yang banyak itu Tulungagung. Karena Tulungagung kan kuotanya sekali pengambilan kan minimal 7,5 kintal. Nah itu kan. Nah jadi
Artinya bagaimana kreativitas kita untuk mengembangkan usaha kita sehingga tak terganggu siklusnya. Dan saya di sini saat ini masih bergerak sendiri nih, masih bergerilya. Hari Senin saya udah masuk ngurus izin PRT, izin edar. Karena untuk masuk supermarket itu wajib PRT atau BPOM. Nah, saya sudah koordinasi dengan beberapa rekan-rekan di UMKM untuk masuk ngurus di Dinkes Parung. Kebetulan dengan kolam. Nah, sedang saya sekarang mulai ngurus. Nah itu tahapannya. Makanya saya kalau dilihat di grup mungkin jarang, nggak kayak dulu lah. Aktivitasnya nggak begitu ini. Ya kalau ada butuh aja, kalau ada butuh benih, kalau ada butuh konsumsi mungkin saya baru nanya teman. Nah jadi kita diminta nih masing-masing di wilayahnya untuk olahan ikan itu sangat masih luas peluangnya, dan tidak ada kata saingan. Kreativitas terus buat apaan? Saya sekarang diminta bikin lele woku, sampai chefnya mau dikirim ke saya siap. Nah, jadi pengembangannya sampai macam-macam tuh. Kalau village saya kerjasama sama Mas Wendy, saya nggak mau produksi, saya rebranding untuk produknya Mas Wendy. Kemarin dia udah sepakat siap rebranding, karena awalnya dulu Mas Wendy nggak mau rebranding, karena konsepnya beda. Kalau saya kan konsepnya memang produsen, jadi mau 10 branding pun kita siap brandingin, karena saya tidak jual branding tapi jual ikan. Jadi tujuannya bagaimana bisa menyerap sebanyak-banyaknya panen mitra, sehingga kita bisa menentukan harga bibit stabil, dan bibit kita tidak dimain-mainkan dengan turun naiknya kondisi benih di luar ya. Jadi nggak ada benih di SOS Aktifan harga stabil, karena mau segitu. Bahkan nanti pada akhirnya cita-cita saya itu adalah kalau mau beli benih di sini syaratnya satu, konsumsinya tarik ke sini. Kalau enggak di tempat lain aja. Nah, kalau kita sudah banyak kebutuhan konsumsi, kita kan tahu di kolam kita ada berapa. Kalau di kolam kita ada 500.000 kan berarti 50 ton. Oke, dari 50 ton kita bisa serap 25 ton, karena 25 tonnya mereka pasti punya pasar. Atau 30% kita serap. Nah, kita kumpulin lah dari rekan-rekan lain. Nah, semua butuh proses. Nah, apalagi saat ini kan mau menuju bulan puasa, Pak ya. Biasanya di usaha frozen food ini meningkat drastis, bahkan ikan nggak ada. Mau lebaran 2 minggu tuh konsumsi nggak ada. Sampai kelabakan kalau kita pelajari kondisi tahun lalu. Karena bulan puasa orang pingin makan segar sahur, tapi malas ke pasar, atau pagi malas ke pasar, karena pasar juga sepi, enak masih tidur kalau pagi. Nah, kita harus pintar-pintar membaca situasi market itu. Nah, jadi SOS Active Farm kekuatan kita adalah di benih. Jadi saya pakai SOS Active Farm, kekuatan kita ada di benih. Ketika saya tidak ada, saya ngambil ke teman-teman. Makanya saya ngobrol Mas Adit, saya ambil 78 up aja lah. Jadi saya bisa tenaga yang ada, saya fokusnya ke olahan. Jadi ngurusin benih jangan terlalu ribet dan tidak usah pakai ganti air. Karena untuk di diameter 3 itu kalau mau nggak ganti air itu 45 hanya mampu 5.000 ekor. 56 5.000 ekor tanpa sortir sampai 78 up. 23 hanya mampu 10.000. Itu tanpa ganti air menuju 10 hari berikutnya. Kalau 34 mungkin kita turunin lah 7.000. Nah, di Sakti Farm saat ini saya fokusnya untuk pendederannya di ukuran di jumlah kolam, dengan kolam segitu, isinya segitu. Kenapa frozen food saya juga berjalan, biar fokusnya jalan dua-duanya. Jadi ABK tidak sibuk mengurus ganti air, tidak sibuk mengurus kondisi ikan. Jadi saya main padat rendah, pada tempatnya rendah. Nah, karena kondisi Parung FE-nya tinggi, kadar zat besinya ketinggian. Itu saya nggak bisa ganti-ganti air terus, karena air itu kan harus diendapkan. Nah, kalau pembenihan untuk air diendapkan, kapan mau ngedapinnya? Kolam saya ada 100,
100 kolam kalau 10 sortir sehari des, 10 hari ya, berarti setiap hari 10 kolam sortir. Terus kapan jualan? Kapan ngurus yang lain-lainnya? Berapa banyak ABK? Nah, dari sisi bisnis sendiri, saya melihat dengan 100 kolam itu kemampuan benih saya itu penampungannya berapa? Nah, penjualan itu biasanya hanya 70% dari penampungan. Kemampuan penjualan itu hanya segitu, 70% dari penampungan stok yang ada. Nah, saya ukur di situ rupiahnya kan ketahuan. Dari 70% kolam kita berapa? Ketahuan kan rupiahnya. Ketahuan marginnya. Kalau benih sendiri dari awal marginnya sekian, kalau benih diedar marginnya sekian, kan ketahuan. Nah, oh kurang nih, gue gedein deh frozen food. Nah, di frozen food tadi saya sudah jabarin, sekarang lagi prospek di restoran. Ada 3 restoran dan 3 supermarket. 3 supermarket itu artinya merek ya. Kalau Grand Lucky udah mulai 1, berarti kan ada 21 cabang Jabodetabek. Itu Superindo kan ampun-ampunan banyak ya mas ya. Belum yang lain-lainnya. Itu. Nah, kedua, ada kemungkinan bisa terjadi saya akan ngajak teman-teman lain, misalnya seperti Mas Wendy kan sudah tuh dia fokus di filet. Bisa jadi saya akan minta cetakin lele olahannya ke teman-teman lain dengan SOP kita, marinasi dari kita kasih, bungkusin, asal sama-sama dapat cuan ya. Gitu. Nah, sekarang saya lagi kembangin sama Mitra. Mitra ini dia ada program Smart Grow Bag. Berapa hari lalu saya dikirim ke grup. Di situ Smart Grow Bag itu di bawah, bukan di bawah ya, bekerja sama dengan koperasi. Orang-orang di Kementerian Koperasi lah. Nah, Smart Grow Bag ini bertujuan untuk mengangkat ekonomi mikro dulu nih. Karena kondisi COVID itu makin parah, mikronya harus diangkat dulu. Makanya kemarin Pak Trenggono kan naikin anggaran KUR 3 kali lipat. Dan bunga KUR 750 miliaran ditanggung pemerintah untuk mengangkat ekonomi mikro. Nah, di sini ada program Smart Grow Bag ini bagi rekan-rekan yang pingin jualan frozen food. Namanya Smart Grow Bag, tapi dia hanya berupa box frozen, freezer. Freezernya dipinjemin, isinya untuk tahap awal diisi sebanyak 2 juta rupiah. Salah satu produsennya adalah SW Sakti Farm untuk ikan-ikan. Nah, isinya ada ikan, ada ayam, ada daging. Nah, saat ini produsennya hanya 2, satu perusahaan yang di ayam dan daging itu, satu perusahaan. Nah, satu lagi di kita itu yang berupa ikan-ikanan. Nah, Mitra yang bekerja sama-sama Smart Grow Bag ini setiap hari Minggu setor berapa bungkus yang laku. By WA, bukti transfer by WA. Sehingga data diinput, sehingga mereka tahu stok kita tinggal berapa, nanti diisi lagi. Barang diisi lagi, bukan diambil. ZTV.